Hologram Qian Rao dikelilingi oleh para mahasiswa baru Universitas Superpower Modu. Suasana segera dipenuhi bisik-bisik dan gumaman keheranan. Apa? Peringkat S level 3 tingkat rendah? Benarkah ada mahasiswa baru yang bisa mencapai level seperti itu? Data yang dikumpulkan Eva sudah diverifikasi, tidak ada kesalahan. Namun, tidak seperti kita, dia sudah berusia 20 tahun. 20 tahun? Pantas saja. Itu berarti dia memiliki waktu latihan 2 tahun lebih lama dibandingkan kita. Usia 20 tahun masih dihitung sebagai mahasiswa baru. Universitas Superpower Qingjing benar-benar tidak adil. Di negara Indua, seseorang memang baru masuk perguruan tinggi pada usia 20 tahun. Jadi, Kiran itu memang masih tergolong mahasiswa baru. S-rank level 3. Kalau sekarang, jelas aku bukan tandingannya. Tapi dari ekspresi Jingming, sepertinya dia sama sekali tidak merasa tertekan. Su Jingming bergumam pelan. Dia S-rank. Lalu kenapa? Bertarung melawan musuh yang levelnya di atasku sudah sering kulakukan. Aku memiliki 3 battle skill peringkat S, 4 battle skill peringkat A, ditambah teknik tombak tingkat master. Tidak mungkin aku harus takut padanya. Lagi pula, fokus kompetisi kali ini adalah jumlah Fierce Beast yang berhasil dibunuh. Dalam aspek itu, tidak akan ada mahasiswa baru yang bisa mengalahkanku, termasuk S-rank level 3 itu. Wakil kepala universitas memperhatikan semuanya dengan penuh minat, lalu berkata, "Bagus. Su Jingming memang pantas menjadi salah satu mahasiswa S-rank paling luar biasa di universitas ini. Di bawah tekanan sebesar ini, dia tetap tenang, yakin, dan penuh kepercayaan diri. Keputusanku dulu untuk secara khusus memberimu darah murni Thunder Tyrant Dragon peringkat SS ternyata tidak sia-sia. Alasan utama Universitas Superpower Qingjing merekrut para pemain luar tidak lain karena juara pertama memiliki hak prioritas dalam pembagian sumber daya. Tampaknya kali ini mereka akan benar-benar kecewa. Baik, demikian gambaran mengenai study tour kita kali ini. Masih tersisa 7 hari. Manfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin dan lakukan persiapan dengan serius." Setelah menyelesaikan pidatonya, wakil kepala universitas pun meninggalkan tempat itu. 7 hari kemudian, Su Jingming bertemu dengan Jiang. Antidote Pill, Healing Pill, Superpower Recovery Pill, Spirit Awakening Pill, ujar Jiang sambil menunjuk botol-botol di hadapannya. Semuanya grade 2, 20 butir per botol, cukup untuk kebutuhanmu selama 1 bulan. Su Jingming menatap wajah Jiang dan berkata, "Kau pasti sangat kelelahan, lingkar hitam di bawah matamu terlihat jelas. Lain kali jangan memaksakan diri sampai begadang hanya demi meracik pil. Kalau memang tidak sanggup, aku bisa membelinya dari luar." Jiang mendengus pelan. "Pil yang dijual di luar mana bisa menandingi pil buatanku sendiri. Aku menjamin setiap butir memiliki khasiat maksimal. Selain itu, aku juga menyiapkan masing-masing 2 porsi untuk setiap jenis pil." Ia kemudian menyerahkan 1 botol tambahan. "Yang ini, tolong kau berikan kepada adik Ciu Yun." Su Jingming terkejut. "Adik Ciu Yun? Sejak kapan hubungan kalian sedekat ini?" Jiang tersenyum tipis. "Rahasia." Ia melanjutkan dengan nada lebih lembut. "Semoga kau dan adik Ciu Yun berhasil dalam study tour ini. Yang terpenting, jaga keselamatan kalian. Kalian berangkat besok, jadi malam ini tidurlah lebih awal. Aku pamit dulu." Setelah Jiang pergi, Su Jingming bergumam, 160 butir pil grade 2, mustahil bisa diselesaikan dalam 1 minggu tanpa begadang 3 atau 4 malam. Aku bukan tidak mengerti perasaanmu, tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal lain. Aku harus menjadi lebih kuat, secepat mungkin. Di lapangan Universitas Superpower Modu, ratusan mahasiswa baru telah berkumpul menunggu keberangkatan. Su Jingming menghitung dengan seksama. 856 orang. Tidak kusangka hampir semua mahasiswa baru mendaftar untuk study tour ini. Ciu Yun bertanya, "Tapi kenapa universitas menyuruh kita berkumpul di lapangan? Kenapa bukan di stasiun kereta cepat?" Liu Wentao tersenyum. "Nona Yun, sepertinya kau belum tahu. Untuk study tour kali ini, kita akan berangkat menggunakan pesawat." Ciu Yun mengernyit. "Pesawat? Tapi di lapangan ini tidak ada landasan." Saat itu sebuah bayangan besar muncul di udara. "Cepat lihat. Wow, besar sekali. Keren." Sebuah airship raksasa perlahan turun dan mendarat dengan stabil. "Ini teknologi yang bisa kita buat saat ini.
Itu airship yang digali dari reruntuhan peradaban kuno. Kudengar, sistem antigravitasinya belum berhasil dipahami sampai sekarang. Wakil kepala universitas berseru lantang, "Semua mahasiswa baru, silahkan naik ke airship." Para mahasiswa segera bergegas masuk. Tak lama kemudian, wakil kepala universitas mengangkat tangannya dan melantunkan mantra, Yin Yang Space Dimension. Kenapa airship ini tiba-tiba menjadi transparan? Rektor Ling memang pantas menyandang gelar Grandmaster level 8. Luar biasa. Dimensi Yin Yang ini memisahkan airship dari ruang eksternal, sehingga saat terbang, kita tidak perlu menghindari fierce beast tipe burung. Benar-benar kemampuan di luar nalar, hanya bisa dimiliki oleh praktisi tingkat tinggi. Su Jingming berpikir dalam hati, setelah Eternal Thunder Body mencapai level 6, aku bisa memperoleh satu kemampuan secara acak setiap kali menyerap Blood Essence dari Fierce Beast. Tapi entah apakah aku bisa mendapatkan kemampuan terbang. Iva, kita berangkat. Kapten Iva siap. Airship Military Grade berangkat. Airship akhirnya tiba di base logistik Sichuan, Provinsi Qian. Para mahasiswa dipandu menuju gedung asrama untuk beristirahat. Setiap universitas mendapatkan 2 gedung asrama. Universitas Modu menempati gedung 1 dan 2. Setelah mengambil kartu kamar, kalian bebas masuk. Di dalam tersedia kantin dan di samping asrama terdapat lapangan latihan yang luas. Aku di lantai 4, kamar 402. Kalau kalian? Aku lantai 2, kamar 203. Su Jingming menjawab, aku lantai 5, kamar 504. Ciuyun tersenyum. Aku 505, kita bertetangga. Wah, kebetulan. Su Jingming melanjutkan, dengan ring suang, aku tidak perlu kembali ke kamar untuk menaruh barang. Aku akan melihat ruang latihan dulu. Aku ikut, jawab Ciuyun. Ruang latihan dipenuhi mahasiswa yang sedang berlatih. Tiba-tiba seseorang menarik perhatian Ciuyun. Jingming, lihat. Bukankah itu S. Frank dari Universitas Superpower Qingjing? Seorang pria terlihat mengangkat sepasang dumbbell besar, sementara orang-orang di sekitarnya berbisik akap. Dia mengangkat 2 dumbbell sekaligus. Satu saja beratnya 200 kg. Jelas kita tidak akan sanggup. Hebat sekali, dan tidak seperti Kiran, Su Jingming juga masih berusia 18 tahun, sama seperti kita. Untung Universitas Qingjing masih punya Kiran, kalau tidak, mereka pasti hancur kali ini. Pria itu kemudian menjatuhkan dumbbell dan berlari mendekat. Su Jingming dari Universitas Modu? Halo, Su Jingming, aku Kiran Rao dari Universitas Superpower Qingjing. Senang bertemu denganmu. Su Jingming bergumam dalam hati. Tak sangka orang ini cukup sopan. Salam kenal, jawab Su Jingming. Pandangan Kiran kemudian beralih ke Ciuyun. Gadis cantik ini pasti Song Ciuyun. Senang sekali bertemu denganmu. Ia melangkah mendekat namun Ciuyun refleks menutup hidungnya. Bau! Wajah Kiran langsung berubah. Ia tampak marah dan hendak menyerang, tetapi Su Jingming segera menahan tangannya. Sepertinya pemahamanmu tentang sopan santun masih kurang. Mendekati seorang wanita dalam keadaan penuh keringat dan bau adalah tindakan yang sangat tidak pantas. Kau? Kiran Rao memancarkan kemarahan. Aura membunuh Su Jingming langsung meledak, dan Kiran Rao pun membalas dengan aura yang sama dahsyatnya. Suasana di ruang latihan seketika menegang. Para mahasiswa yang berlatih mulai memperhatikan. Situasinya sudah tidak beres. Mereka tidak mungkin akan baku hantam, kan? Ren menundukkan kembali tangannya. Su Jingming berkata dengan nada tenang namun tegas. Selain itu, aku menyarankan agar kau menyesuaikan diri. Pelajarilah tata krama dan budaya negara Daxia kami. Ren menundukkan kepala sedikit, lalu bergumam dalam hati. S. Rank dari Universitas Modu, kekuatannya luar biasa. Tadi aku sama sekali tidak mampu menggerakkan tanganku. Aku tidak menyangka pengguna atribut petir bisa memiliki tenaga fisik sebesar itu. Gadis jenius dari keluarga Song di Provinsi Chuan memang istimewa. Namun, apa sebenarnya hubungannya dengan Su Jingming? Meski begitu, apapun hubungan mereka, aku tetap harus mendapatkannya. Dengan begitu, aku tidak perlu lagi memikirkan masalah sumber daya latihan di masa depan. Ciuyun menoleh ke arah Su Jingming dan berkata dengan tulus, Jingming, terima kasih sudah menolongku. Aku tidak tahan dengan bau di ruang latihan ini. Bagaimana kalau kita pindah ke tempat lain dan melakukan latihan tanding sebentar? 1 jam kemudian, Su Jingming dan Ciuyun keluar dari restoran. Ciuyun menghela napas puas. Makan setelah latihan memang selalu terasa jauh lebih nikmat. Sekitar 100 meter di depan mereka, tampak seorang pria berdiri di tengah kerumunan sambil berteriak lantang, menyebarkan ajarannya.
Fierce Beast akan menghancurkan dunia. Bencana besar terakhir akan segera tiba. Hanya Dewa Langit Agung yang mampu menyelamatkan umat manusia. Bergabunglah dengan kami, jadilah bagian dari kami. Su Jingming melirik sekilas dan berkata singkat, "Aku tidak tertarik." Ia kemudian bergumam, "Aku sudah pernah mendengar hal ini sebelumnya. Sejak kemunculan Fierce Beast, beberapa kelompok fanatik agama mulai menyebarkan ramalan kiamat. Di Demon Cave ini, para superpower user berkumpul dalam jumlah besar. Lingkungannya memang campur aduk, jadi wajar jika muncul aktivitas agama seperti ini." Pria itu menatap mereka dengan ekspresi kecewa. "Kenapa? Kenapa kalian selalu tidak percaya padaku?" Nada suaranya berubah semakin emosional. Aku tahu alasannya. Pengorbanan yang kalian alami belum seberapa. Kalian belum merasakan penderitaan itu sendiri. Hanya dengan merasakan penderitaan sejati, kalian baru bisa memahami keagungan Dewa Langit." Tiba-tiba, pria itu mengeluarkan sebilah pisau dan menerjang ke arah seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Tangannya membesar secara tidak wajar, sementara sang wanita menjerit ketakutan. Dalam sekejap, kilatan petir menyambar. Su Jingming melesat maju, tubuhnya diselimuti cahaya petir yang menggelegar. Sebelum pisau itu sempat menyentuh sang ibu, serangannya telah lebih dulu mengenai pria tersebut. Satu tebasan kilat berlalu, tubuh pria itu terhenti, lalu roboh, terpenggal dalam sekejap.